apabila kita sakit nih, banyak jerawat atau lagi banyak flek, diobati sama dokter itu baru. Tapi kalau mereview produk, aku rasa itu bukan ranah dokter, tapi kewenangan badan BPOM yang berhak mengatakan bahwa itu produk bagus atau tidak. Setahu aku ya. Tapi mungkin dokter ini punya spesial dari badan BPOM kali, sehingga dia berhak untuk melihat produk-produk orang. Hai Laila, kamu juga cantik. Duh, Sin. Yang sabar dong, Mbak. Emang aku gak sabar ya? Emang aku marah? Saya tuh cuman kasih info ke kalian, bukan marah. Gitu. Karena jangan sampai terjadi lagi kasus seperti saya. Kan kita pun juga nggak tahu yang di endorse sama artis itu dipakai atau dikasih orang. Bisa jadi skincare yang di endorsein ke artis itu memang dipakai sama si artis gitu. Contoh, banyak kok klinik-klinik yang mengendorse para artis untuk datang ke kliniknya. Lalu, tapi klinik-klinik itu tidak membicarakan produk orang gitu loh. Artis akan merasakan sendiri kan si artis. Oh, gue berobat di klinik ini bagus loh, dan kremnya bagus. Wah, dokter thank you banget. Contoh nih kayak aku di Glow Skin. Gue cocok sama di Glow Skin, aku cocok gitu. Dan pipi aku jadi tirus gitu. Ah, berarti aku say thank you dong sama dokter aku gitu kan. Say thank you, terima kasih ya dok. Karena dokter penyelamat aku, karena dari Glow Skin aku sudah nggak ada flek-fleknya, pipi aku jadi nggak tembem lagi gitu. Kemarin kan aku tembem banget tuh, gitu. Nah, kalau misalkan skincare yang di endorse sama artis tiba-tiba disuzonin, belum tentu dia pakai, karena artis itu cuman mau cuannya doang. Apa kabar dengan artis-artis atau selebgram ya yang ada di klinik dokter? Itu kan juga di endorse, maksudnya dikasih gratis perawatannya. Kan berarti balik lagi cocok atau enggak kan? Kalau misalkan cocok, mereka pasti akan terusin. Kalau nggak cocok ya mereka pasti akan cari klinik yang lain. Saya yakin seperti itu. Jadi intinya, ayo kita semuanya ini yang positif sama orang. Jangan sampai menyebarkan sesuatu yang sifatnya membuat polemik dengan sesama. Karena semua itu punya kewajiban masing-masing, punya kewenangan masing-masing.
Terus skincare-nya efeknya gimana itu? Terus itu skincare efeknya gimana? Skincare apa sayang? Jadi kalau skincare yang aku pakai itu kebetulan ini aku kan ada beberapa yang dari dokter Glow Skin, ada juga aku pernah pakai, aku dikasih serum sama Doc Mai, Bunda Maya. Jadi aku pakailah di muka aku. Kan katanya di situ artis belum tentu pakai endorsan kan? Kata siapa sama artis dibuang? Aku artis loh. Nggak aku buang, aku pakai karena cocok sama aku. Tapi sama mami aku nggak cocok. Mami aku keluar beruntusan kayak jerawat gitu. Mami aku cocoknya sama pakai krem yang ada di Surabaya. Namanya krem cantik. Jadi kan bukan berarti serumnya Bunda Maya itu ada apa? Ada merkurinya. Jadi jangan sampai mencatut dengan embel-embel nama artis, nggak boleh ya. Gitu. Kita harusnya bersyukur ada dokter yang mengedukasi hal-hal yang baik jika kita para wanita terselamatkan dari narkoba wajah. Say, kamu pikir aku tidak berpengalaman dalam hal kecantikan ya? Dokter-dokter aku tuh dari zamannya Senopati Skin Center, semua orang sudah tahu. Apa sih yang gak aku pakai, Say? Gitu loh. Tapi aku baru menemui dokter yang aku rasa gak etis sebagai seorang dokter seperti ini. Dia harus mempunyai bahasa yang lebih mengedepankan kode etik. Maaf loh ya. Setiap orang berpendapat boleh. Dan aku punya pendapat seperti itu. Karena aku banyak mengenal dokter, Say. Gitu. Jadi balik lagi, kamu cocok nggak sama krem itu? Jadi jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh pemberitaan-pemberitaan yang hoax. Karena kewenangan produk itu baik atau tidak itu menurut saya dari badan BPOM ya, gitu loh. Jadi kan bahasa dokter itu, saya tuh ketemu sama dokter tuh ribuan dokter kecantikan. Mereka punya kode etik dalam berbahasa. Maaf ya sayang, maaf banget. Karena apa? Mungkin fair kalau misalkan si dokter ini dia tidak punya klinik atau dia tidak punya obat-obatan krem, menjual krem kecantikan, mungkin fair ya kalau dia mereview gitu. Karena bagi aku gimana ya? Kita nggak perlu lah ya mereview produk orang gitu. Mendingan kita meninggikan produk kita dan kita tunjukkan bahwa produk kita itu bagus gitu. Dan mungkin seandainya kita memberikan edukasi yang edukatif tanpa memberikan contoh produk orang lain. Gitu. Ya sayang. Begitupun juga asal main comot foto orang walaupun itu dari media, saya rasa itu tidak pantas. Nggak boleh. Saya bukan orang baru sayang. Untuk tahu tentang treatment. Kamu tahu nggak? Dari zamannya saya itu dulu pakai treatment hand body yang harganya 15 juta. Hand body saya aja 15 juta loh. Sekecil ini. Namanya Encik Ngongo. Tapi Encik Ngongo tuh sekarang udah nggak ada. Siapa sih yang nggak tahu? Dokter Gladys, halo. Ini dokter Gladys si cantik, anggun, baik. Kalau iya, kita sering ditawarkan produk kecantikan, tapi mereka bilang artis juga pakai. Maksudnya apa ya? Kenapa kok bilang artis juga pakai? Gak usah diungkit kan udah damai. Ada yang tanya sayang,
Ada yang tanya, bukan masalah aku mengungkit, tapi harus diluruskan. Karena memang video itu memang sudah di-blur. Tapi sebelum saya tegur belum di-blur gitu loh. Dan isinya itu adalah, jadi jangan sampai kamu merasa bahwa bahwa dokter ini begini, nggak apa-apa, kamu menyayangi dokter nggak apa-apa, nggak ada salah kok. Setiap orang tuh berhak untuk mereview produk apapun. Begitupun aku walaupun bukan seorang dokter, aku bisa kok bawa produk orang, terus kemudian aku kerjasama dengan lab untuk ngecek produk orang lain, aku bisa kok. Terus kemudian aku bikin konten, gampang sekali tuh. Lumayan kan? Aku pasti viewernya banyak. Banyak orang yang pengen tahu. Nonton Dewi Persik gitu. Tapi kan menurut aku, kapasitas aku bukan sebagai dokter, di mana aku pun juga punya teman-teman dokter yang tahu kode etik. Aku bukan orang yang kuper, sayang. Jadi tolong kalau kamu fansnya itu kalau mau kasih tahu Dewi Persik, lihat-lihat dulu. Gak semua artis itu hanya kenalannya satu dokter, sayang. Ya. Gak semua artis itu kenalannya satu dokter. Jadi untuk para fansnya, kalian pun juga harus dibuka pikirannya. Gak semua orang itu, atau gak semua artis itu kenalannya cuma satu dokter. Enggak. Kenalan dokter aku tuh banyak sekali. Tapi mereka punya kode etik dalam berbahasa. Gitu loh, sayang. Saya kasih tahu ya. Polisi aja gak berani bilang tersangka. Itu gak berani. Jadi yang berhak bahwa orang ini dikatakan tersangka itu sama aja seperti seorang dokter. Dokter pun juga punya kode etik untuk berhak dan tidaknya mengatakan bahwa produk ini bagus atau tidak. Itu setahu aku, ya. Tapi dokter itu nggak bilang semua artis loh, dan ada juga beberapa artis begitu. Kalau nggak ngelakuin itu nggak seharusnya marah. Kalau masalah foto kakak dipakai emang salah dia nggak malu untuk minta maaf. Harus dong, sayang. Kalau dia nggak minta maaf itu lebih parah. Gitu ya, itu kan video sudah 6 hari loh. Harusnya dokter itu sebelum melangkah dia sudah tahu. Jangan sampai orang ini yang seorang public figure saya catut, apalagi infonya belum valid. Orang minta maaf itu semua gampang. Tapi kan YouTube itu sudah tersebar 6 hari loh. After itu saya tegur, baru dokter meminta maaf lewat DM. Emang saya baca DM? Ya gak mungkin kan saya mau baca DM. Apa iya saya mau baca DM? Kan gak mungkin dong. Di situ loh ada biodata, ada kontak manajer saya. Akan lebih enak lagi biar tidak salah paham. Sebelum saya taruh di feed, mungkin akan lebih enak ketika itu dokter langsung hubungi manajer saya, bukan lewat DM. Tapi masalah ini kan gak usah diperpanjang, udah close ya. Cuman ini kan karena banyak orang yang tanya sama saya. Mereka pada tanya, itu loh di YouTube dokter udah di blur, kok asal main taruh di feed? No sayang, kalian harus tahu. Udah di blur itu setelah saya menegur. Ketika belum ditegur, dia itu masih ada foto saya. Apa iya saya mengcapture itu? Itu kan YouTube-nya dokter. Yang udah mah udah kali, gak perlu dibahas lagi. Loh, gimana sih? Tadi ada yang ngebahas, giliran saya bahas, kalian bilang udah, gimana? Ini mau jangan sampai yang salah dibenarkan, sayang. Yang namanya kebenaran ya kebenaran. Gitu loh.
Jangan mentang-mentang dokter terus tiba-tiba kalian membela gini-gini ya. Maksud aku ya, kalian juga harus bisa memahami gak semua artis yang mendapatkan endorse itu hanya melihat duit. Kan nyebutnya nama artis, berarti kan saya juga artis. Gitu loh. Jadi jangan asal tiba-tiba mengatakan saya emosi. Dicerna dulu fans-fansnya. Jangan asal ini. Kalau kalian kepingin saya diam, berarti tandanya kalian dengerin dulu penjelasan orang. Kalau udah dijelasin, gak usah nyuruh orang diam. Maunya apa? Lo diomongin tentang kebenaran lo Yoko. Kalian nyuruh saya diam sih. Ya namanya kamu tanya. Lah sekarang kalau kalian nyalahin saya kasih tahu, saya pun membela diri, kok kamu nyuruh saya diem? Kamu tuh bela dokter boleh, tapi bela kebenaran. Loh ini aku lo gak ngamuk. Aku tuh gak ngamuk, jangan menilai secara sepihak dong. Saya memang bukan dokter, tapi teman-teman saya dokter tuh banyak. Jangan dikit-dikit karena mereview sebuah produk terus dokter itu jadi pahlawan. Saya sih, menurut saya gak setuju itu. Bagi saya adalah dokter pahlawan itu adalah dokter yang bisa merawat saya. Misal nih contoh, kalau saya sakit ya saya datang ke dokter. Dok, gue sakit nih. Gue lagi jerawatan nih, obatin dong. Dokter itu ternyata bisa ngobatin gue. Itu berarti pahlawan buat gue. Tapi kalau cuma sekedar mereview produk, bagi aku tuh bukan pahlawan, say. Itu berarti karena apa? Karena balik lagi, jangan kalau misalkan kamu menggunakan skincare, ada tulisan BPOM terus kemudian mukanya kamu beruntusan, ya jangan salahin skincare-nya. Harusnya kamu tuh lebih ngecek BPOM-nya itu terpercaya atau tidak. Gitu loh. Jadi jangan terus lucu deh. Para fan-fansnya ini pada lucu gitu. Tolonglah yang bijak gitu loh. Saya tuh emang sudah clear. Lah yang tadi ngebahas itu siapa? Justru saya tuh diserang bahwa saya itu katanya jangan sembarangan mengklaim dokter. Loh, fotonya saya tuh dipajang, say. Sedangkan saya itu sudah dikontrak sama orang, di mana orang itu adalah dokter yang terpercaya yang saat ini merawat wajah saya. Masa aku gak boleh mengkomplain? Loh, jadi menurut kamu aku harus diam gitu? Coba kalau posisinya saya balik. Seandainya kamu yang jadi Dewi Persik, terus foto kamu ditaruh sama orang dengan berita-berita yang gak bener. Apakah kamu diam? Enggak kan? Mengklarifikasi itu bukan berarti mencari keributan. Mengklarifikasi itu bukan berarti marah. Tapi di sini saya cuma meluruskan supaya apa? Supaya tidak ada korban yang lain yang dirugikan. Gitu loh sayang. Jangan orang itu dikit-dikit mengklarifikasi dikata-katain, gak boleh. Yang suruh sabar itu adalah kamu, bukan saya. Justru orang sabar itu harus menjelaskan yang benar. Astagfirullah, udah katanya udah selesai. Lah, ibu ngomong udah ke siapa? Ke saya atau ke yang nyerang saya nih? Coba, saya mau tanya deh itu sama yang namanya Putri Juli _ astagfirullah katanya selesai itu. Ibu bilang suruh selesai itu ke saya atau sama orang-orang yang menyerang saya? Yang disuruh sabar itu saya apa orang-orang yang menyerang saya? Coba saya tanya sama mbak-mbak fansnya dokter nih yang barusan serang-serang saya. Yang menyuruh saya sabar itu saya atau ibu-ibu yang menyerang saya?
Ya sudah Kak, cepet tua loh. Cepet tua itu kalau marah. Tapi kalau memberikan klarifikasi itu nggak cepet tua, say. Supaya orang tidak salah paham. Jadi jangan dikit-dikit salahin artikelnya. Yang disalahin kok artikel. Udah tahu kalau sosmed itu pemberitaannya, apalagi media hiburan, belum tentu kebenarannya atau bisa dimintai pertanggungjawaban. Masa nggak ngerti hal-hal yang seperti itu? Ya kan? Jadi kita harus pinter, jangan mudah termakan hoax. Contoh nih, saya artis. Terus saya buat konten, saya ngomongin nih teman-teman saya yang suka melacur sama suami temen. Ayo. Itu nggak etis. Nggak boleh. Itu nggak boleh gitu, karena bukan ranah saya untuk membicarakan temen saya yang pacaran sama suami temen saya. Itu urusan masing-masing. Yang penting gimana caranya saya supaya saya tidak tergoda sama suami orang, atau saya pacaran sama suami orang. Itu kalau saya. Netizen berita disebarkan sama orang bodoh, diterima baik sama orang tolol, disebarin lagi sama orang idiot, klarifikasi dibilang marah. Makanya Darren, aku tuh bingung. Gimana sih? Klarifikasi kok aku yang dibilang marah-marah. Terus jadi kalau orang-orang yang menjas saya dan orang-orang yang memfitnah saya itu bagaimana? Makanya baru main sosmed atau gimana sih? Peraturan bermain sosmed itu harus cerdas, sayang. Nggak boleh sembarangan menelan sebuah berita. Harus dikonfirmasi. Jangan sosokan jadi tim dokter, tim karput, tim apa, saya nggak ngerti lah tim-tim itu. Yang saya tahu adalah saya nggak suka kalau foto saya dipajang tanpa konfirmasi ke saya. Lah kalau misalkan netizen fansnya dokter tiba-tiba marah, woi dokter itu nggak ada foto kamu loh. Toh foto itu di blur. Woi, kamu kan baru ngeliat barusan. Kemarin 6 hari yang lalu kan kamu nggak lihat bahwa di situ ada foto saya dan dokter ngomong apa. Saya save loh videonya. Sekarang tuh sudah diedit. Gitu. Mbak yang sabar ya. Iya Jera, udah biasa. Saya udah siap, saya udah biasa gituin. Kalau ngomong bahwa kenapa artikelnya itu tidak dituntut, capek kali lah aku harus menuntut artikel-artikel yang belum tentu benar beritanya. Apalagi dunia hiburan. Misalkan nih contoh, kayak Dewi Persik di infotainment misalkan ada digosipin yang aneh-aneh. Ya kali Dewi Persik harus pakai pengacara untuk ini infotainment, kecuali udah terlalu menjatuhkan banget, itu lain ceritanya. Lah ini kan kontennya kan edukasi judulnya. Apalagi seorang dokter, wajar dong kalau aku harus meluruskan masalah ini. Karena ini yang berbicara dokter loh. Konten edukasi katanya. Jadi bukan media hiburan. Beda. Nah itu bedanya, say. Kak Dewi kok belum istirahat? Aku tadi udah bobo. Aku tadi habis sholat isya aku bobo. Terus aku tidur, dan ini aku baru bangun. Aku mau tidur masih, mungkin karena aku sudah tidur tadi, jadi aku melek matanya. Makanya aku lapar tapi aku gak mau makan, jadi aku nyemil.
Halo, Caca. Ganti topik aja, Mbak. Ya monggo ganti topik, silakan. Yang penting jangan nyerang lagi ngomong yang aneh-aneh. Karena saya cuma menjelaskan apa yang memang saya alami. Cages. Ganti topik, fansnya terlalu barbar, Mami. Nggak takut saya mah. Saya takut. Saya tuh nggak takut, sayang. Saya tuh nggak takut dibenci orang. Karena memang saya ngomong apa adanya. Dan saya punya temen dokter tuh banyak banget. Dan mungkin boleh dikatakan dokter-dokternya saya itu seniornya beliau. Save Raka. Tedung. Franz. AA Franz. Nenek. AA Franz kangen lo, Neng. Ganti topik ya, makan kacang lagi dah Mbak DP. I love you too. Brother. Apa kabar? Sehat ya? Rehan. Sayang. Awal ngerasa bisa nyanyi, bisa nyangka gak sih seperti ini? Enggak. Aku dulunya, karena ibuku kan suka nyanyi ya. Jadi aku nyanyi-nyanyi juga setiap harinya. Terus akunya lihat artis-artis di TV. Terus aku bilang, mudah-mudahan aku bisa jadi penyanyi gitu. AA Franz kapan ke rumah? Sama Tete Afni. Halo Sukabumi. Sampang. Yang sabar Bun. Udah biasa say. Saya mah mau difitnah, mau diapain, klarifikasi tetap salah. Saya mah sama kayak lagunya Indah Pada Waktunya. Difitnah nggak diklarifikasi salah. Klarifikasi salah. Jadi ya semua akan indah pada waktunya. Jadi terserah wes. Apa kamu mau fitnah aku? Apa kamu mau ngapain? Aku capek. Bah mau diberitakan apapun, aku sudah biasa. Diberitakan yang aneh-aneh, aku tuh sudah biasa. Yang terkadang itu belum tentu benar beritanya. Jangan ikutan masalah kayak Karput juga ya kak. Masalahnya Karput tuh apa sih kok gue gak tahu. Karena gue juga gak mau cari tahu. Lah resiko jadi artis mbak, betul. Makanya kita harus pinter-pinter sebagai netizen. Jangan gampang menelaah sebuah gosip. Cari info validnya. Baru ngegosipin atau ngegibah. Kalau belum tentu itu valid, jangan ngegibah biar gak ikut dosa. Aduh, asin. Kata orang-orang, jangan ikut-ikutan kayak Karput. Aku gak tahu masalahnya apa sama Karput karena memang aku gak mau cari tahu. Yang aku tahu adalah my business. Urusanku, masalah foto. Pakai Dewi Persik aja bayar namanya. Apalagi pakai fotonya gitu loh.
Jadi nggak boleh sembarangan naruh foto orang, apalagi dengan berita-berita hoax. Nah, itu nggak boleh. Ini juga buat semua, bukan hanya buat dokter. Hidup akan lebih tenang jika kita tidak mencari tahu hal-hal yang seharusnya kita tidak ketahui. Setuju sayang, itu siapa itu? Raha Satria, bagus banget. Benar, nggak laki, nggak perempuan. Yang baik itu adalah nggak mau tahu urusan orang. Tahu pun, mending lebih baik diem. Hujan. Bafit. 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 Mbak Fitri. Duh, aku sendiri, aku takut. Mbak Fit. Ya. Ih, tidur di sini aku, Ti. Aku takut soalnya kalau tidur sendiri, say. Apa? Tidur di sini. Ini sih, aku juga ngantuk. Ih. Suaminya mana? Di Lampung, sayang. Soalnya kan bapak angkatnya AA meninggal. Jadi AA di sana sampai 7 hari. Jadi kan soalnya kan kasihan ibunya AA kalau ditinggal sendiri. Jadi nemenin. Jangan mau tahu urusan orang karena urusan kita sendiri sudah banyak. Bener gak Mama UDP? Bener Mas Bambang Tono. Jadi gak boleh menghakimi orang lain, gak boleh menjas orang lain, apalagi kita tidak tahu kebenarannya. Dosa kita itu sudah banyak gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan tambah dosa. Ya. Karena semua orang tuh pasti akan mencari pembenaran buat dirinya sendiri gitu. Jadi mendingan kalau itu bukan urusan kita, sudahlah, nggak usah ikut campur urusan orang. Iya kan? Kalau misalkan dokter mau ngonten ya monggo, bikin konten. Tapi nggak usah mencatut artis-artis siapapun itu. Supaya apa? Supaya tidak jadi polemik, supaya nggak berantem sana sini. Tanggapan Kak DP tentang pagi-pagi ambiar yang masuk dalam program melanggar prokes, aku nggak tahu karena aku belum dapat info apapun dari kalau saya ikut campur gimana? Ih, Mas Esa Gio belum tidur. Dasar. Brand ambassador itu ya? Apa dokter tetanggaku di sini, dokter Gladys. Dokter yang apa namanya mukanya bagus, cantik itu. Mam, lihat warna kukunya dong. Hidup akan lebih tenang jika tidak mendengar omongan orang lain. Iya. Tapi kan kita punya telinga, sayang. Kadang ya suka denger dong. Kita kan gak budek. Tapi kita harus luruskan supaya tidak timbul fitnah atau menimbulkan dosa buat orang lain. Mas Muhammad, makasih lagi syuting Mbak Cantik. Syuting apa? Alhamdulillah. Salam buat istri tercinta ya. Mas Esa Gio. Oh, syuting di yang SCTV ya? Ya Mas Esa, syuting SCTV ya. Kak Esa inget bini. Oh, dia mah setia. Mas Esa mah orangnya sama istrinya dia sayang. Atau si cantik. Mami kapan pindahan ke rumah baru? Sebenarnya kapan aja bisa. Cuman aku orangnya gak mau pindah kalau
apa sih? Interiornya belum semua. Kan satu-satu. Soalnya aku kalau ada tukang tuh bunyi tak tuk terus masih agak kotor tuh jadi kayak gimana gitu. Mana Gegep tidur sama Mas Gabriel di atas. Bagi giveaway dong, giveaway apa? Besok pagi memasuki bulan puasa Rajab, bener. Besok puasa ya, aku juga besok puasa. Entar lagi, makanya entar lagi jam 1 aku mau makan dulu. Habis itu baru aku tidur. Kan karena aku besok kerja syutingnya malam jam 6. Sama DP juga setia kok saya. Mas Eza Gio itu pasti temennya Mas Eza Gio tuh. Gak mungkin Mas Eza Gio tuh. Jangan bandel ya Mas Eza Gio, gak ada. Tapi Mas Eza Gio gak bandel kok, itu pasti temennya tuh. Salam dari Kalsel, halo. Mami rajin puasa ya? Enggak. Cuman kan memang besok puasa Rajab. Kalau Mami karaoke Mami Dewi kok gak ada kabar lagi. Oh kemarin yang di Medan itu ada masalah, ada orang yang pakai narkoba, say. Kalau bisnis karaoke itu nggak enaknya begitu. Makanya kan aku sekarang lagi fokusin ke base camp military. Ketawa Mas Esa nih. Dasar. Kak salam sama Mas Eza. Itu ada orangnya tuh. Atun. Ya Allah, Atun si cantik, si seksi. Atun itu yang di-upload sama Atun itu pacarnya Atun yang cowok itu. Kok Atun kayak cewek banget sih, Tun? Kamu makin cantik deh, so cantik kau ya, Tun. Mas Denny Sucipto, halo Mas Surabaya. Bang Ayu, aku tak pamit ya. Iya Mas, Mas CDR 18. Ambil berapa hari puasa Rajabnya, Mbak? Sekuatnya Mas. Kalau pingin kurus itu puasa Daud. Sekarang puasa besok enggak. Sekarang puasa besok enggak. Kalau puasa Senin Kamis hati-hati ntar bisa stres. Makasih. Udah habis kacangnya guys. Bogor. Assalamualaikum Bu Haji. Aku belum haji. Tidak boleh menyebut nama haji. Ngapain gelarnya disebut? Itu sombong. Mami, lokasi syuting Atun deket di base camp Mami. Di mana? Kalau sebenarnya Mami tuh Sabtu Minggu biasanya ke base camp. Cuman karena besok Mami kerja sama Minggu Mami kerja besok Mami nyanyi di Trans TV acara Pansos jam 7, Minggu Mami di Indosiar. Coba kalau ini Mami mah ke situ. Emang kamu syuting apa, Atun? Syuting itu ya apa itu yang lagi viral tuh, artis itu yang lagi apa yang lagi viral tuh, yang lagi viral. Aduh. Syuting bukan ikatan cinta. Oh iya bener ya. Syuting bukan ikatan cinta ya. Ngapain harus lapor-lapor Mas? Kan gak perlu harus lo dikit-dikit lapor kantor polisi, dikit-dikit lapor kantor polisi. Kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, yang ngomong aja baik-baik.
Toh si dokter juga kan langsung menyelesaikan, langsung ngeblur foto saya, langsung mengedit kalimatnya. Jadi untuk apa diperpanjang, udah selesai kan? Gitu loh. Mbak Fit, toge Indramayu. Kayaknya kepingin makan apa gitu ya, yang enak. Aduh. Semoga selalu dalam lindungan Allah, amin. Ini bajunya bagus, masa sih? Ini baju tidur. Ini baju tidur aku. Tuh. Bagus. Iya nih, makan nasi becek khas Nganjuk. Toge kangen sama Empo, sama Om Angga. Ih Toge. Wong Brebes ngapak. Halo Ibu Lisna. Waalaikumsalam. Usmani. Selamat malam dokter. Aku bukan dokter loh. Kok panggil aku dokter? Adinata. Tania. Makan pempek mami enak. Mami kalau sudah dimaafin terus besok-besok bikin ulah lagi gimana Mi? Ya kalau besok-besok bikin ulah lagi ya itu lain ceritanya gitu loh. Yang penting kan kita itu ada itikat baik dulu. Dikasih tahu dulu, dokter itu tidak boleh gitu. Itu foto saya. Dan apa yang dokter beritakan itu nggak benar. Saya nggak pernah dirawat orang itu, gitulah. Matanya kok ada kerutnya, mata yang mana? Kok ada kerutnya? Ya mata kalau nggak ada kerutnya terus gimana? Intan! Iya tah? Besok kan syuting lagi di pagi-pagi ambiar. Besok itu bukan di pagi-pagi ambiar. Besok itu di Pansos judulnya. Di apa namanya, di Trans TV. Kok kalian belum pada tidur sih? Kenapa? Kenapa Kak Mami bibirnya di filler nggak? Aduh dari kecil bibir aku sudah membles say. Saya nggak percaya filler-filleran say. Saya tuh nggak percaya di filler-filler apalah hidung atau apa nggak. Tapi kalau di botox ya misalkan kayak rahangnya supaya kecil gitu. Tapi kalau di filler-filler itu kayaknya enggak deh. Saya nggak suka di filler-filler. Nggak ada yang dirubah. Semuanya asli. Kak ikut senang urusan sama dokter ya Li cepat selesai. Ya alhamdulillah karena memang kan sama-sama saling tanggap ya. Saya komplain, si dokter langsung minta maaf dan langsung memblur YouTube yang ada foto saya ya, dan mengedit kalimat-kalimat yang tidak benar. Jadi ya selesai lah. Gitu. Karena makasih Jeremy Bill, Dimas Dempret. Mami, hai Pratiwi. Mami gak mau undang Atun di pagi-pagi ambiar. Entar kalau Mami itu ngundang Atun di pagi-pagi ambiar, ntar Mami kalah cantik sama Atun.
Pernah sulam bibir kah Mami? Dulu aku pernah sulam bibir itu 10 tahun yang lalu. Zamannya aku mau bercerai sama Mas Saipul Jamil. Baik. Hai Garut. Riko. Kenapa kalian kok gak bobo sih? Tidurlah. Orang-orang ini bisa gak pada bobo loh. Masih banyak loh orang-orang yang on loh jam segini. NTB undang Atap Icis sama Abang Aismi. Siapa itu? Atap Icis tuh siapa? Kan nemenin Mami nih. Usah selesai. Gimana mau bobo mi baby, aku gak turu-turu punya kalau punya bayi itu nggak bisa bobo ya. Ya. Jadi disangkanya filler anulah padahal alami semuanya. Embur. Iya Atun, aku kan cantik kayak kamu ya Atun. Kita kan wanita-wanita asli Tun. Masih ngerjain skripsi. Waduh semangat ya Sia. Udah 2 watt harus diboboin. Ya udah deh. Aku mau. Tapi aku lapar say. Iya. Itu orang yang ngomong aku di operasi-operasi itu iri sama aku. Toge, bisa aja sih Toge nih. Dimas Dempet iri bilang bos. Iri sama siapa? Kok kayak hidung kelinci? Mami yang sabar ya. Aku kenapa sayang? Kok aku disuruh sabar-sabar, aku kenapa sih? Orang aku nggak apa-apa. Mbak, Mbak tidur di sebelah sini loh Mbak, jangan di luar Mbak. Aku biar bisa tidur. Harus ada tungguin, harus ada orang. Aku nggak bisa tidur kalau ada wong. Itu si online, si aku nulis pengajian. Yo gak apa-apa nang kene nulis iki. Kenapa puasa Senin Kamis bisa stres? Ya kalau dipakai buat hal-hal yang nggak baik ya nanti takut bisa stres, kan banyak tuh kejadian-kejadian seperti itu. Kalau aku sih kalau aku puasanya soalnya nggak pernah Senin Kamis. Aku kalau mau sih puasa Daud. Puasa Daud, sekarang puasa besok enggak, sekarang puasa besok enggak, itu cepet banget kurusnya. Gitu. Karena rata-rata teman-teman aku tuh banyak yang mungkin mereka ngilmu atau mikirin apa kayak wiritan apa nggak tahu lah ya. Jadi mereka tuh puasa Senin Kamis gitu loh. Itu kalau nggak kuat takutnya bisa stres gitu. Mami bagaimana kabarnya Bang Ipul? Ya semoga baik-baik aja ya say. Karena kan aku nggak begitu tahu.
itu kalau mau puasa Rajab itu Kak besok puasa insya Allah 3 hari ya kan.